Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan bahagia. Selamat kembali berjumpa bersama saya di program kebanggaan kita bersama Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Thaharah 1. Di mata kuliah Fikih Thaharah 1 ini kita sekarang berada di episode kedua, di mana episode pertama sudah berbicara tentang pengertian Thaharah, urgensi Thaharah, dan sekarang di episode kedua kita akan berbicara tentang pengertian najis dan pembagiannya dengan narasumber kita dan dosen kita yang sudah hadir di tengah kita, Ustadz Isnan Ansori LC MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kita sampai di episode kedua Ustadz, melanjutkan kembali tentang mata kuliah Fikih Thaharah ini, dan pada episode kali ini kita akan bicara tentang pengertian najis dan pembagiannya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah definisi atau pengertiannya, baik secara bahasa dan juga secara istilah yang mungkin antar madhab berbeda-beda begitu Ustaz. Ya. Mungkin bisa langsung antum jelaskan tentang definisinya, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebagaimana telah kita bahas pada materi sebelumnya terkait dengan definisi Thaharah, bahwasanya najis ini merupakan salah satu dari dua pembagian fikih Thaharah, ya, yaitu Thaharah dari najis. Oke. Ya. Insyaallah nanti kita akan membahas pada episode berikutnya Thaharah dari hadas. Itu pembagian yang keduanya, Ya, gitu ya. keduanya. Jadi inti daripada Thaharah tentang najis dan hadas. Nah, sekarang kita pada bagian pertama, bagian najis. pertama dari pembagian Thaharah. Oke. Ya. Nah, secara definisi najis itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab an-najasah. An-najasah. An-najasah yang bermakna al-qadharah. Al-qadharah. Apa itu al-qadharah? Al-qadharah biasa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah kotoran. Ya. Dan ini adalah masih bersifat umum tentunya kalau dikembalikan kepada definisi bahasa. Karena tentu sebagaimana kita bahas sebelumnya juga, karakteristik Thaharah itu kan landasannya wahyu. Bukan perasaan ataupun logika akal manusia. Artinya kalau kita berbicara tentang najasah yang artinya adalah kotoran, tentu yang dimaksud dari secara syar'i berbeda dengan makna kotoran secara bahasanya. Gitu. Maka dalam hal ini tentu kita patut tahu juga tentang apa sih sebenarnya definisi dari najasah secara syar'i, yang kemudian definisi inilah yang dipakai untuk pembahasan tentang fikih Thaharah dari najis pada pembahasan berikutnya. Yang jelas kalau secara bahasa maknanya adalah al-qadharah atau ya, kotoran gitu ya. Nah, kalau secara istilah sekarang. Sedangkan secara istilah memang dari beberapa mazhab itu memiliki definisi yang agak berbeda. Oh, madhab itu memiliki definisinya sendiri-sendiri yang terkait tentang najasah. Tentang najasah, tidak satu redaksi. Ya, tidak satu redaksi. Nah, di antaranya bisa kita lihat dari dua mazhab yang mendefinisikan qadharah. Ya. Dari madhab apa itu? Pertama mazhab Syafi'i dan mazhab kedua mazhab Maliki. Malikiyah dan Syafi'iyah. Untuk dari mazhab Syafi'i, kita bisa melihatnya misalnya apa yang didefinisikan oleh Imam Al-Qalyubi yang wafat pada tahun 1069 Hijriyah di dalam kitabnya Hasyiyah Al-Qalyubi. Nah, dia mendefinisikan najis itu sebagai mustaqdzirun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Maknanya apa itu? Mustaqdzirun yamna' sihhatas salat haitsu la murakhis. Yaitu sesuatu yang dianggap kotor. Mustaqdzir, sesuatu yang dianggap kotor, yang mana yamna, kotoran ini mencegah sihhatus shalah, sahnya salat. Ya, kenapa di sini dikhususkan terkait dengan salat? Ya tentunya karena Thaharah ini sangat erat dengan fikih salat ya. Maka dikhususkan definisinya terkait dengan sahnya salat, tentunya dengan ibadah lain yang memang disyaratkan bersih dari najis maksudnya. Dengan Thaharah. Jadi najis atau kotoran yang dianggap atau sesuatu yang dianggap kotor namun mencegah dari
dan mencegah dari sahnya ibadah sholat. Lalu kotornya kotor dalam pandangan syar'i gitu. Pandangan syar'i, karena di sini sudah kita definisikan secara syar'i. Syar'i. Ya. Yang mencegah sahnya sholat. Di mana di saat kotor itu ada pada diri seorang, misalnya dalam ketika dia sholat, hal itu tidak memungkinkannya untuk menghindarinya. La murakhis, tidak ada keringanan terkait keberadaan qazarah itu atau najis itu pada diri seseorang. Jadi mustaqzirun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis, ya. Atau sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat di saat tidak ada keringanan. Bisa dicontohkan gitu Ustaz untuk menjelaskan definisi ini. Nah, misalnya adalah najis yang disepakati atau barang yang disepakati najis, ya. Tidak ada perdebatan di kalangan ulama, yaitu misalnya kotoran manusia. Oke. Maka seseorang kalau misalnya setelah buang hajat dia belum beristinja, tentu kan pasti ada tersisa dari kotorannya itu. Maka dalam konteks ini kalau dia tidak membersihkannya, kotoran itu menghalangi dirinya dari sahnya ibadah sholat yang hendak dilakukan. Nah, tentu tidak ada rukhsah di situ. Karena kenapa tidak ada rukhsah? Ya karena dia bisa menghindarinya dengan cara beristinja atau beristijmar misalnya, dalam kaitannya cara membersihkan najis, insyaallah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Itu definisinya Syafi'iyah. Ya. Dari Al-Khatib tadi Al-Qulyubi. Al-Qulyubi. Hasyiah Al-Qulyubi. Dan definisi yang sama juga bisa dilihat di dalam kitab Al-Iqna, karangan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, ya. Yang juga bermadhab Syafi'iyah. Ya. Yang kedua, tadi antum menyebutkan ada Syafi'iyah dan Malikiyah. Kalau dari Malikiyah definisinya? Nah, dari Malikiyah bisa kita lihat di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir karangan Imam Ad-Dardir, yang mana definisi najis ini beliau nukil dari Imam Ibnu Arafah Al-Maliki. Nah, beliau mendefinisikan sebagai sifatun hukmiyah tujibu limausufiha man astibahatis salati bihi au fihi. Sifatun hukmiyah tujibu limausufiha. Ya. Maknanya apa? Sifatun hukmiyah. Jadi najis itu adalah semacam sifat yang dia memiliki hukum. Nah, sifat hukum yang mana sifat itu mencegah dari bolehnya seseorang melaksanakan ibadah sholat. Bila istibahatus sholat bihi au fihi, bila terkena atau berada di dalamnya. Bisa dijelaskan lebih biar pemirsa juga lebih paham definisi ini. Berdasarkan definisi ini bisa kita pahami bahwasanya najis menurut mazhab Maliki, khususnya dari apa yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Arafah ini, adalah semacam sifat yang memiliki hukum. Jadi seakan-akan kalau kita bandingkan dengan definisi sebelumnya, perbedaannya adalah dia tidak menyebut bahwasannya ini adalah benda yang kotor. Nah, jadi sesuatu benda yang memiliki sifat di mana sifatnya itu bisa menghalangi seseorang untuk bolehnya dia melakukan ibadah sholat. Biar lebih mudah dipahami. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang contoh hampir sama dengan contoh dengan apa yang disebutkan dalam mazhab. Mana yang disebut sifat, perbedaannya antara definisi Malikiyah dengan Syafi'iyah itu tadi. Atau bisa jadi kita kaitkan misalnya dengan pembahasan sebelumnya, ya, bahwasanya tidak setiap yang bersih itu suci. Nah, maka ada sesuatu benda yang menurut logika akal itu bersih, tetapi dia tidak suci dalam arti najis kondisinya. Maka misalnya tidak sucinya itu sifat. Tidak sucinya itu sifat. Meskipun benda ini mungkin secara logika tidak ghairu mustaqzar, tidak kotor gitu. Sifat inilah yang menyebabkan hukum itu. Sifat hukum yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh melakukan. Ketika sifat ini menempel pada diri seorang, tidak boleh dia melakukan ibadah sholat. Nah, jadi yang kalau kita lihat memang fokusnya itu pada sifatnya. Tetapi kalau definisi Syafi'i fokusnya adalah pada bendanya yang memang dianggap kotor. Mungkin juga titik perbedaannya di situ ya. Kalau bisa jadi dari definisi. Al-Malikiyah itu pada sifatnya, sedangkan Syafi'iyah itu fokus kepada bendanya, tentang najisannya. Ini cuma dari dua mazhab itu saja ya, Ustaz? Tentunya ada dari mazhab lainnya, tapi bisa jadi sudah ini diwakilkan. Cukup mewakilkan dengan dua mazhab saja. Para pemirsa, itulah definisi tentang najis baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa intinya adalah
najis itu al-qadharah, kotoran. Secara istilah para ulama berbeda-beda secara redaksional dalam mendefinisikan hadis. Tadi sudah disebutkan definisi dalam mazhab Syafi'i dan definisi dalam mazhab Maliki. Nah, kira-kira pembagiannya dan penjelasan lebih detail tentang najis seperti apa, kita akan menyimaknya nanti di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita sekarang berada di segmen yang kedua untuk melanjutkan kembali pembahasan kita di episode tentang najis ini. Kalau tadi di segmen yang pertama kita bicara tentang definisinya, nah di segmen yang kedua ini kita akan bicara tentang klasifikasi atau pembagiannya. Mungkin kita bahas per madhab aja ya, Ustaz, ya. Diawali dengan madhab pertama di dalam 4 madhab yang ada, itu dari kalangan Al-Hanafiyah. Nah, klasifikasi hadis di dalam mazhab Hanafiyah itu seperti apa? Ya, sebenarnya di setiap mazhab itu memiliki konsepnya masing-masing ya. Tidak satu konsep, tidak sama gitu, tidak sama gitu. Bahkan ada sebuah konsep pembagian najis di dalam mazhab A misalnya, tapi tidak ada di dalam mazhab yang lain gitu. Ya tentu perbedaan itu bisa karena kita melihat dari kitab-kitab fikih yang mereka tulis. Tapi ada konsekuensinya dari perbedaan itu ya? Ya, karena memang tujuan dari mereka membaginya itu nanti terkait dengan masalah bagaimana cara mensucikannya, kemudian batasan kadar berapa yang dimaafkan misalnya. Oke, berarti nanti kita bahas di segmen berikutnya saja. Nah, ya. Sekarang kita fokus Secara kepada umum, ya. klasifikasinya. Klasifikasinya. Dari mazhab Hanafi, itu setidaknya mereka mengklasifikasikan najis itu menjadi tiga konsep. Tiga konsep. Konsep yang pertama. Yang pertama adalah pembagian najis berdasarkan perspektif landasan dalilnya. Jadi najis dibagi berdasarkan landasan dalil. Landasan dalil. Gitu ya. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Pembagian kedua cuma dua ya, mughallazah dan mukhaffafah. Tapi berdasarkan dalil ya, bukan berdasarkan berat atau ringan dari aspek yang lain gitu. Tapi berdasarkan kualitas dalil. Yang kedua berdasarkan bentuk, yaitu cair dan padat. Dan yang ketiga berdasarkan wujud, yaitu mar'iyah atau yang terlihat, dan ghairu mar'iyah yang tidak terlihat. Oke. Jadi ada 3 klasifikasi di dalam mazhab Hanafiyah berdasarkan dalil, kemudian berdasarkan bentuk, dan berdasarkan nampak atau tidak nampaknya. Nampak wujudnya. Oke, itu klasifikasi dalam mazhab Hanafiyah. Kita bahas satu persatu dari klasifikasi ini. Pertama berdasarkan dalil. Tadi disebutkan ada mughallazah, ada mukhaffafah. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau najis yang mughallazah dalam perspektif atau klasifikasi berdasarkan dalil, itu adalah najis yang masa batat bidalilin maqtu'in bihi. Jadi sebuah najis yang landasan kenajisannya itu berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil yang dalam definisi lain seperti yang disebutkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah mattafaqu alaih. Yang disepakati ini sebagai najis atau benda yang disepakati najis. Jadi kalau ada najis kok disepakati status kenajisannya mughallazah, disebut mughallazah. Disebut mughallazah. Walaupun mungkin dalam mazhab lain itu najis kecil gitu ya. Bisa jadi, Tapi tetap disebut mughallazah dari sudut pandang dalilnya. Ini dalilnya itu jelas, tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwasanya ini adalah najis. Itu disebut mughallazah. Mughallazah dalam mazhab Hanafi, ya. Sedangkan kalau mukhaffafah ya kebalikannya. Kalau dia didasarkan kepada dalil yang zonni. Arti dalil zonni ya tidak qat'i. Ada kemungkinan terjadinya perselisihan khilaf terkait dengan status kenajisannya. Jadi ada yang bilang itu najis, tapi ada juga yang itu bukan najis. Karena status kenajisannya masih diperselisihkan, disebut najis yang mukhaffafah. Bisa disebutkan contohnya, Zat? Najis mughallazah itu apa? Najis mukhaffafah apa? Misalnya apa yang disebutkan oleh Az-Zailai misalnya di dalam bukunya Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq. Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq. Nah, dia menyebutkan beberapa jenis najis yang dikategorikan mughallazah, seperti adam wal khamr wa khar'id dajjaj wa bauli ma la yu'kal war raus. Apa itu maknanya? Yaitu seperti darah, khamr, kotoran ayam atau unggas yang tidak terbang,
air kencing hewan yang halal dimakan dan kotorannya. Secara detail misalnya bisa kita lihat di dalam buku Al-Inayah Hamish Fathul Qadir ya. Nah, di situ disebutkan beberapa jenis najis yang dikategorikan mughallazah di dalam mazhab Hanafi. Darah yang menyembur ya, keluar dari tubuh manusia atau hewan, kotoran manusia, air kencing manusia atau hewan yang dagingnya haram dimakan, khamar ya, tapi khamar di sini maksudnya adalah yang menurut mazhab Hanafi ya, di mana dalam mazhab Hanafi khamar itu hanyalah perasan anggur dan kurma. Nah, kemudian kotoran unggas yang tidak bisa terbang seperti ayam, bebek dan angsa, bangkai dan kulitnya yang belum disamak, kotoran hewan buas serta air liurnya, muntah yang memenuhi mulut. Kemudian semua benda yang keluar dari tubuh manusia yang disepakati itu adalah najis. Itu najis mughalladzah semuanya gitu ya. Semuanya. Kalau contoh dari najis mukhaffafah. Nah, sedangkan kalau najis mukhaffafah atau najis yang masih diperselisihkan status kenajisannya, misalnya contohnya adalah air kencing dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Air kencing dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Karena ada mazhab lain seperti Hambali yang mengatakan ini tidak najis. Ya. Atau kotoran unggas yang haram dimakan dagingnya, termasuk najis mukhaffafah. Begitu juga kotoran unta dan kambing, karena tadi termasuk kotoran dari hewan yang halal dimakan. Itu diperselisihkan oleh ulama tentang status kenajisannya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari najis yang dikategorikan mukhaffafah. Apakah ada konsekuensi hukumnya, Ustaz? Ketika dia najis disebut mughalladzah, kemudian kalau ini najis mukhaffafah seperti apa? Ada tentunya. Pembedaan sebagian tadi dijelaskan di awal, pembedaan itu kan maksudnya adalah untuk terkait bagaimana cara membersihkannya gitu kan, atau kadar dimaafkannya gitu. Nah, kalau untuk misalnya najis mughalladzah ini dari kalangan ulama Hanafi mengatakan bahwasannya jika itu bentuknya kecil seukuran uang perak dirham, itu tidak menyebabkan sholat orang itu terhalangi jika mengenai badan atau tempat sholat orang yang sholat. Ukurannya sebesar apa tadi, Ustaz? Sebesar uang perak 1 dirham. Uang perak 1 dirham. Semacam gitu ya. uang koin lah yang kalau zaman sekarang ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau najis mukhaffafah, maka dia memang di sini agak standar pemaafannya itu lebih luas ya. 1/4 dari bagian tubuh atau pakaian manusia. Itu kalau yang mukhaffafah. Ya. Maka pembedaan itu tadi kembali bahwasanya maksudnya untuk memberikan semacam dispensasi. Kapan orang itu boleh sholat dengan menanggung najis tadi itu. Atau bagaimana kadarnya seberapa gitu. Kadarnya seberapa. Oke, itu pembagian mukhaffafah dan mughalladzah dari sisi dalil. Ya. Nah, sekarang pembagian yang kedua dari mazhab Hanafi itu dari sisi bentuknya. Dibagi menjadi 2, padat dan cair tadi ya, Ustaz ya. Jamid wa ma'i istilahnya. Berarti tidak ada najis yang berbentuk gas gitu, nggak ada ya? Ya, kalau kita baca dalam kitab Hanafi ya tidak disebutkan seperti itu gitu. Padat dan cair. Padat dan cair. Jamid atau istilah bahasanya jamid dan ma'i ya. Nah, kalau jamid ya jelas lah kalau wujudnya padat itu adalah najis jamid ya, seperti kotoran manusia, bangkai dan sebagainya. Sedangkan kalau cair ya yang cair kita ketahui ya air kencing manusia misalnya, dan ini mazi dan sebagainya dikategorikan sebagai cair itu. Itu pembagian yang kedua ya. Sepertinya pembahasannya cukup. Kemudian pembagian yang ketiga masih dari mazhab Hanafi, dilihat dari sisi apakah dia tampak atau tidak tampak ya. Wujudnya. Ada yang mar'i, tampak, itu yang tampak ya, yang terlihat, atau yang ghairu mar'i, yang tidak tampak. Dan pembagian mar'i dan ghairu mar'i ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan cara membersihkannya sebenarnya. Nah, kalau yang mar'i ini misalnya seperti najis yang mengering dan bisa kita lihat wujudnya. Nah, sedangkan kalau najis yang ghairu mar'i ini umumnya adalah najis yang cair, yang memang kita tidak bisa melihat secara nampak, namun bisa kita rasakan dengan baunya misalnya. Nah, itu adalah yang ghairu mar'i. Maka kalau terkait tadi saya sebutkan bahwasannya ini terkait cara membersihkannya. Kalau najis mar'i itu dibersihkan hingga wujudnya betul-betul sudah tidak kelihatan. Sedangkan kalau najis yang ghairu mar'i ya tentu wujudnya sudah tidak ada. Bagaimana cara pembersihannya? Pembersihannya adalah berdasarkan prasangka kuat kita, ghalabatuz zon kita. Itu pembersihannya juga berdasarkan perspektif Hanafi juga gitu ya. Berdasarkan perspektif mazhab Hanafi itu.
Jadi kalau ghairu mar'i, kalau menurut prasangka besar kita bahwasanya seakan-akan sudah hilang najisnya, ya udah itu udah cukup untuk membersihkannya. Oke. Tapi kalau yang mar'i ini betul-betul Harus dipastikan wujudnya sudah tidak ada. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin berarti itu tuntas ya pembagian najis atau klasifikasi najis berdasarkan perspektif mazhab Hanafi. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz, di segmen yang selanjutnya untuk madhab yang kedua yaitu madhab Maliki. Para pemirsa, demikian tadi klasifikasi najis dalam perspektif madhab Hanafi, yaitu ada 3. Pertama dari sisi muhalladhah dan mukhaffafah, yaitu dari sisi dalilnya. Kemudian yang kedua dari sisi wujudnya, dia cair atau padat, dan yang ketiga dari sisi terlihat atau tidak terlihat. Nah, bagaimana pembagian najis menurut madhab Maliki, madhab yang kedua? Kita akan menyimak jawabannya nanti di segmen yang ketiga. Tetap bersama Sekolah Fikih. Pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita sudah sampai di segmen ketiga saat ini. Di segmen ketiga ini kita akan membahas dan melanjutkan klasifikasi najis dalam madhab Maliki. Karena madhab Hanafi tadi, madhab pertama, sudah tuntas oleh Ustadz Isnan Ansari di dalam pembahasannya. Sekarang kita melanjutkan tentang klasifikasi dari madhab Maliki. Itu apakah sama seperti madhab Hanafi dalam konsep pembagiannya atau berbeda, Ustaz? Ya, kalau untuk mazhab Maliki sebenarnya tidak terlalu banyak konsepnya ya. Mazhab Maliki memang ada sedikit kesamaan dengan mazhab Hanafi dari sisi dalilnya. Dalil. Tetapi istilah di dalam mazhab Maliki itu adalah najis yang mujma' alaihi fil mazhab, najis yang disepakati di dalam internal mazhab mereka, dan najis yang mukhtalaf fihi fil mazhab, yang masih diperselisihkan di dalam internal mazhab. Jadi tidak keluar dari mazhab. Jadi mereka membaginya menjadi yang disepakati dan diperselisihkan dalam internal. Kalau Hanafi tadi berdasarkan 3 pembagian gitu ya. Berdasarkan perspektif dalil, kemudian wujud dan bentuk terlihat atau tidak terlihat. Nah, kalau sekarang berarti hanya satu klasifikasi saja gitu ya, dari dalilnya saja. Yang disepakati atau yang diperselisihkan. Disepakati atau perselisihkan. Tapi pembatasannya ada dalam lingkup mazhabnya saja ya, tidak keluar kepada mazhab lain gitu. Nah, dari 2 jenis ini kemudian dijelaskan secara detail oleh Syekh Wahbah Zuhaili dengan mengutip kitab Al-Qawaani Al-Fiqhiyahnya Ibnu Juzai Al-Kalbi, menyebutkan salah satu ulama ulama Maliki, ada macam dari 2 jenis ini masing-masing berjumlah 18 benda najis. Masing-masing sama-sama 18. Jadi yang disepakati kenajisannya ada 18 jenis, kemudian atau 18 benda, yang diperselisihkan kenajisannya di dalam internal mazhab juga berjumlah itu 18. Jumlah pasti atau jumlah contoh saja, Ustaz? Kemungkinan sih tidak pasti, kemungkinan ada sekedar contoh saja. Satu contoh gitu. Berarti karena ini ada hasil 18-nya ya kebetulan gitu ya. Semacam hasil penelitian pembacaan dari Syekh Wahbah Zuhaili terhadap kitab Al-Qawaani Al-Fiqhiyahnya Ibnu Juzai gitu. Jadi jumlahnya ada 18. Mungkin biar mengingat mudahnya gitu ya, 18 dan 18. Iya, benar, bisa jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun ke 18 masing-masing ini memang kalau kita klasifikasikan lagi ya, dari ke-18 jenis najis atau disepakati atau diperselisihkan ini kembali kepada 3 sumber sebenarnya. Sumber manusia, sumber hewan, dan sumber selain manusia dan hewan. Sumber hadisnya, sumber najisnya gitu. Karena tentu alam semesta ini kan cuma 3 ya. Manusia, hewan, dan alam gitu. Jadi kalau yang disepakati air kencing manusia yang dewasa. Yang dewasa ya khususnya disepakati. Kemudian kotorannya, kotoran manusia, mazi, wadi. Nanti penjelasan secara detail insyaallah di pembahasan tentang hukum-hukum benda najis ya. Sekedar menyebutkan contoh saja. Kemudian daging bangkai, babi dan tulangnya, kulit babi, apakah disamak ataupun sebelum disamak ataupun sesudah disamak, kulit bangkai sebelum disamak, potongan tubuh hewan yang masih hidup kecuali bulunya, ini dianggap tidak najis, susu babi, minuman yang memabukkan, khamar, air kencing hewan yang haram dagingnya, kotorannya, air maninya, kemudian darah dalam jumlah yang besar, muntah dalam jumlah yang besar, keringat anjing, dan keringat babi.
Itu dari sisi bahwa dia disepakati. Disepakati kenajisannya. Contoh-contoh yang disepakati dalam madhab Maliki. Dalam mazhab Maliki. Yang kedua, Ustaz. Sedangkan yang diperselisihkan status kenajisannya, satu, air kencing anak kecil yang belum makan. Ya, belum makan dalam arti belum makan selain susu ibunya, Selain ASI. selain ASI. Kemudian air kencing hewan yang makruh dimakan dagingnya, kulit bangkai setelah disamak, kulit hewan yang haram dimakan tetapi mati dengan cara disembelih. Jadi ada hewan yang haram dimakan namun mungkin ingin memanfaatkan kulitnya disembelih dengan cara yang syar'i gitu. Ya, ini diperselisihkan status kenajisan kulitnya setelah disamak tentunya. Dagingnya yaitu daging hewan yang haram dimakan, tulangnya, kemudian bangkai yang sudah menjadi abu, gading gajah, artinya ini juga diperselisihkan statusnya ya dalam mazhab Maliki. Darah ikan, lalat, darah haid yang sedikit, nanah yang sedikit, liur anjing, susu hewan yang halal dimakan dagingnya selain babi, susu yang tercemar najis, keringat tercemar najis, asalnya mutanajis tercampur dengan najis, kemudian bulu babi dan khamar yang sudah menjadi cuka. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini memang ada yang istilah tercemar ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka juga membagi konsep najis itu menjadi dua. Apa itu? Zat yang aslinya najis dan benda suci yang Terkena najis, mutanajis. Walaupun konsep ini tentu ada di dalam mazhab lain, tetapi najis dan mutanajis gitu ya. Seperti itu. Itu dari mazhab Maliki. Cuma Dalam seperti itu mazhab pembagiannya seperti itu ya. saja, pembagian dalam Najis yang disepakati dengan najis yang diperselisihkan. Ya. Oke. Berarti kita langsung ke madhab yang ketiga, Ustaz, yaitu madhab Syafi'iyah. Di dalam madhab ini yang secara mayoritas dianut oleh penduduk kita Muslim Indonesia, itu seperti apa klasifikasinya? Untuk klasifikasi dalam mazhab Syafi'i, dari sisi jumlah klasifikasinya ini hampir sama dengan banyaknya dalam mazhab Hanafi ya. Tapi di sini mereka setidaknya membaginya menjadi 4 macam. 4 macam atau 4 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama? Yang pertama adalah berdasarkan tingkat kualitas tingkat kesulitan di dalam mencucinya. Tingkat kesulitan di dalam mencuci najisnya. Yang mereka bagi menjadi 3. Jadi berdasarkan kesulitan mencuci ada 3 jenis pembagian. Yang pertama mughallazah, kemudian mutawassithah dan mukhaffafah. Atau biasa dibagi mughallazah, mukhaffafah baru mutawassithah. Ya. Jadi ini adalah pembagian dari aspek kesulitan dalam mensucikannya. Untuk najis mughallazah, ya ini cara mensucikannya adalah dengan dicuci berdasarkan ritual khusus. Ya maksud ritual khusus apa ini? Yang dia tidak berdasarkan hilangnya ainnya gitu, tapi sekalipun misalnya ain najisnya sudah hilang, tetapi kalau tidak dilakukan secara ritual khusus belum dianggap bersih dari kotoran najis, belum suci dari kenajisan itu. Nah, itu ritualnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang masalah mencuci bekas jilatan dari anjing. Tahuru inna yahadikum iza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah air yang terkena liur atau dipakai untuk minumnya anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Jadi sekalipun misalnya liur anjing itu sudah kita pastikan hilang, tetapi ritualnya belum 7 itu dianggap belum suci dari bahkan kalaupun belum dikasih salah satu dari pencuciannya dengan tanah misalnya, ini belum dianggap suci gitu. Jadi ada ritual seperti ini. Harus seperti itu. Seperti itu. Nah, sedangkan najis yang kedua itu najis ringan. Yang disebut mutawassithah itu. Yang mukhaffafah. Nah, ini tentu yang dianggap sangat mudah. Nah, kalau mukhaffafah itu begini. Dia adalah najis yang meskipun ya zat najisnya ini masih ada, tetapi kalau dengan ritual yang sederhana sudah bisa dilakukan, maka sudah dianggap suci. Ritual sederhana. Ritualnya itu hanya sekedar memercikannya saja. Cukup dengan memercikannya saja. Selesai gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya hampir ada kesamaan dari aspek ritual ya. Yang pertama agak berat memang.
kemudian yang kedua yang mukhaffafah ini ritualnya ringan, yaitu dari najis seperti air kencing dari anak laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu kecuali ASI saja. Laki-laki. Laki-laki Kalau dikhususkan perempuan laki-laki. enggak. Nah, perempuan dalam hadisnya dibedakan, yaitu dicuci sebagaimana biasa. Jadi beda antara Beda, laki-laki dan laki-laki perempuan ya. Nah, Bayinya. perbedaan ini tentu kalau kita bicara tentang logika tidak ada aspek logisnya. Iya, nas yang menentukan Nasnya. itu. Allah ingin disembah dengan cara seperti itu. Oke, Gitu ya. Nah, Itu yang terakhir mukhaffafah ya. ya. Ringan. Yang Nah, terakhir yang mutawasito mudah. Kalau yang mutawasito adalah seluruh najis selain yang mukhaffafah dan mughallazah, yang mana dia disebut mutawasito, di mana tujuannya adalah dengan cara menghilangkan zatnya. menghilangkan zatnya, yaitu dengan memastikan 3 unsur dari kenajisan itu hilang. 3 unsur itu nanti antum jelaskan Zat Ya, di segmen baik. berikutnya. Karena waktu kita terbatas. Para pemirsa, di segmen ketiga ini waktunya sudah habis, maka kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang klasifikasi najis di dalam madhab Syafi'i, yang tadi baru sampai pada klasifikasi berdasarkan kesulitan mensucikan, Ustaz ya. Ada 3, mughalladhah, mukhaffafah dan mutawasithah. Tadi kita terputus di mutawasithah. Akan kita lanjutkan lagi nanti di segmen yang keempat. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Kembali lagi para pemirsa dengan Sekolah Fikih. Kita sekarang sudah sampai di segmen yang keempat dan akan melanjutkan lagi pembahasan tentang klasifikasi najis berdasarkan atau dalam perspektif madhab Syafi'i. Tadi Ustadz Isnan sudah menjelaskan bahwa di dalam madhab Syafi'i ada 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama berdasarkan kesulitannya untuk mensucikan, yang dibagi menjadi 3, yaitu ada mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawasithah. Tadi mughalladhah dan mukhaffafah sudah dijelaskan. Sekarang kita ulangi lagi penjelasan terkait dengan mutawasithah ya Ustaz. Ya. Oke, silakan Ustaz. Jadi kalau najis mutawasithah itu dari aspek tujuannya adalah ain najasahnya itu betul-betul sudah bisa dihilangkan ya. Dengan Jadi wujud konkretnya nggak ada gitu ya, hilang. Ada. Dan pertimbangan dianggap hilangnya itu adalah jika memang 3 sifatnya itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita bandingkan misalnya dengan najis mughallazah dan mukhaffafah, itu kan kedua-duanya disamakan dari aspek ritual ya. Oke. Kalau najis mughallazah, ritual walaupun najisnya sudah hilang, ainnya sudah hilang, tetapi belum ritualnya terpenuhi, dianggap belum suci. Kalau najis mukhaffafah, sekalipun misalnya masih ada sisanya, tetapi sudah ritual perciknya, yang memercikkan ainnya sudah dilakukan, nah ini sudah dianggap suci. Kalau yang mukhalladhah tadi misalnya sudah 7 plus tanah itu, kalau misalnya belum hilang gimana Ustaz? Zatnya, ainnya, ya kemungkinan besar sih hilang ya. Kemungkinan besar dengan 7 itu ya. Karena jenis najisnya itu kan adalah antar anjing dan babi ya. Anjing dan babi yang mana bukan hanya liurnya sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi seluruh yang terkait dengan babi itu dianggap najis mughallazah. Ya secara logika sih 7 kali, apalagi dengan air yang banyak, kemudian Dengan tanah itu sudah bersih gitu ya. Oke, itu mukhalladhah. Itu Mutawasithah diulangi lagi Ustaz. Kalau mutawasithah itu tadi bahwasanya tujuannya yang dicapai yaitu kalau hilangnya jumlah hilangnya zatnya gitu ya. Jadi tidak harus dengan ritual tertentu. Yaitu dengan mendasarkannya kepada 3 pertimbangan unsur najis yang sudah bisa dihilangkan. 3 itu adalah warna, kemudian rasa dan aroma. Warna, rasa dan aroma. Ini itu 3 indikator gitu ya, untuk menentukan ini najisnya hilang atau belum gitu ya. Ya. 3-tiganya harus hilang. 3-tiganya harus hilang. Nah, ini adalah dari pembagian pertama dari aspek atau dari tingkat kesulitan di dalam mensucikannya. Pembagian pertama dalam madhab Syafi'iyah gitu ya, berdasarkan tingkat kesulitannya. Pembagian yang kedua? Nah, kalau pembagian kedua, yang sebenarnya pembagian kedua ini juga secara implisit ada dalam setiap mazhab ya, yaitu berdasarkan sumber dari najis itu sendiri. Sumber najis. Maksudnya yang tadi sebagian sudah kita singgung, bahwasanya di alam semesta ini kan hanya terdiri 3 hal, manusia, hewan, dan alam semesta. Dalam hal ini bisa disebutlah tumbuh-tumbuhan misalnya.
Maka dari pembagian kedua atau klasifikasi kedua dalam mazhab Syafi'i yaitu berdasarkan sumbernya. Apa najis yang bersumberkan dari manusia, apa najis yang bersumberkan dari hewan, dan apa najis yang bersumberkan dari selain hewan dan manusia. Selain hewan dan manusia. Dalam kasus yang selain hewan dan manusia ini sebenarnya yang dimaksud adalah khamar. Karena khamar Satu aja itu. Satu aja. Karena bahan dasarnya kan adalah tumbuh-tumbuhan kan. Tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Dari alam gitu ya. Nah, ini terkait dari sumbernya. Yang kedua ya. Yang kedua, Tadi berdasarkan tingkat kesulitan mensucikan, Dan berdasarkan sumbernya. sumbernya. Kalau yang ketiga berdasarkan ketiga hampir sama dengan mazhab Hanafi, yaitu berdasarkan wujudnya. wujudnya. Ada wujud ya atau bentuk dari najis, yaitu ada yang berwujud cair Ada yang berwujud cair. dan ada yang berwujud padat atau kering. Oke. Nah, ini ya hampir sama dengan mazhab Hanafi Hanafi tadi ya. terkait dengan apa Wujudnya. yang dimaksud dengan cair dan apa yang dimaksud dengan padat atau kering itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berdasarkan zatnya yang najis hakiki, bahwasanya benar-benar zatnya najis dan sesuatu yang benda suci terkena najis. Ini hampir sama dengan pembagian dalam mazhab Maliki. Nah, jadi najis wal mutanajjis. Jadi kalau Syafi'i itu ada kesamaan dengan Hanafi, ada kesamaan dengan Maliki gitu ya. Dari aspek pembagian Jadi najis dan mutanajis. najis dan mutanajis. Itu 4 pembagian atau klasifikasi di dalam mazhab Syafi'i terkait najis gitu ya. Ya. Jadi yang pertama berdasarkan tingkat kesulitan, kemudian yang kedua berdasarkan sumber, Berdasarkan sumber najis, sumber manusia, najis. hewan dan kemudian yang ketiga berdasarkan bentuknya, dia bentuknya padat atau wujudnya, cair, atau padat. Kemudian yang terakhir berdasarkan zatnya, najis dan atau mutanajis gitu. atau mutanajis yang terkena, yang suci tapi terkena Asli memang najis atau karena terkena najis Terkena gitu. najis, Ya. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali lebih simpel seperti mazhab Maliki, tetapi ada kesamaan dengan mazhab Syafi'i. Ada kesamaan dengan mazhab Syafi'i. Yaitu mereka membagi najis berdasarkan tingkat kesulitan di dalam mensucikannya. Fi kaifiyati tathhir. Yang tadi kalau di Syafi'iyah ada Mughallazah, mughalladzah, mukhaffafah, mukhaffaffah dan dan mutawassithah. Tapi mereka tidak menyebut dengan istilah mughallazah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Punya istilah sendiri gitu ya. Ya, menyebutkan contohnya saja. Contohnya Kemudian saja. caranya bagaimana dan bagaimana. Oke. Gitu. Untuk najis mughallazah mereka sama dengan mazhab Syafi'i. Syafi'i. Untuk najis yang mukhaffafah mereka pun sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi yang unik adalah untuk najis yang mutawassithah. Mutawassithah. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau najis mutawassithah dalam mazhab Syafi'i itu kan cara mensucikannya adalah berapapun jumlah air yang dipakai, Yang intinya penting harus hilang. Hilang zatnya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu adalah berdasarkan ritual. Berdasarkan ritual. Berdasarkan ritual seperti najis mughallazah namun tidak menggunakan tanah. Jadi, Ritualnya ritualnya 7 kali siraman. Misalnya satu Jadi kasus mukhaffafah pun yang mutawassithah. Mutawassithah pun harus menggunakan 7 ritual kali 7 kali gitu. ya. siraman. Jadi misalnya kalau orang buang air besar, istinja dengan air itu harus 7 kali. 7 kali Dihitung, siram, gitu ya? dihitung. Nah, ini Oke. dalam mazhab Hambali seperti itu. Berarti dalilnya mengkiaskan dengan Ya, ada proses kias Anjing seperti itu pada ya? anjing. Oke. Tapi tidak pakai tanah karena melihat dari aspek tingkat dia bukan kesulitan. mughalladzah gitu. Mughalladzah. Yang penting ada 7-nya. Ada 7-nya. Ini yang Oke. diambil. Itu mazhab Hambali. Hambali. Berarti 4 mazhab sudah kita kupas tentang klasifikasi najisnya. Sekarang setelah kita bicara klasifikasi najis, kita melanjutkan kepada hukum ya. Ya. Kita bicara tentang hukumnya. Jadi Hukum terkait najis. hukum terkait najis itu seperti apa, Ustaz? Ya karena benda najis ini adalah sesuatu yang ada ya, yang bahkan ada di sekitar kita dan sebagainya, pasti akan juga berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Ya. Nah, di mana interaksi kita dengan barang-barang yang dianggap najis itu akan mempengaruhi interaksi kita dalam keseharian kita. Maka para ulama pun membahas terkait dengan hukum-hukum terkait benda najis. Dan yang dimaksud dengan hukum-hukum terkait dengan benda najis adalah bagaimana kita berinteraksi dengan benda-benda ini.
kita berinteraksi dengan kita najis. berinteraksi dengan benda ini. Kadang-kala kita Ya, harus maksudnya, gitu. Bagaimana konsekuensinya jika kita Konsekuensinya. terkena najis gitu ya. Kenapa kita berinteraksi dengan najis? Karena setiap hari kita pasti mengeluarkan najis. Oke. Nah, ini maknanya kan kita pasti akan berinteraksi dengan najis. Islam sudah punya hukumnya ini. Punya ya ketentuan hukumnya punya. Oke. Itu. Gimana hukumnya ini? Apa yang mau dibahas di dalam hukum-hukum terkait najis? Setidaknya ketika kita membahas tentang hukum-hukum terkait najis ini ada 7 masalah. 7 masalah. Ada 7 masalah yang memang dari ketujuh masalah ini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama ya. Oke. Pertama adalah apa sebenarnya hukum menyentuh najis. Hukum menyentuh najis. Apakah dia berdosa atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana status najis terkait ibadah, terkait dengan kita beribadah. Apakah syarat atau boleh-boleh saja seseorang ibadah sambil membawa sesuatu yang najis. Yang ketiga adalah apa hukum mengkonsumsinya. Oke. Apakah haram atau boleh? Ya. Haram atau boleh. Dan yang keempat, hukum menggunakannya sebagai media untuk berobat. Najis buat berobat. Najis gitu berobat. ya. Nah, itu penting. Gitu. Obatnya najis ya. Najis. Yang kelima adalah apa hukum menggunakannya untuk media bersuci? Najis buat bersuci. Najis itu bersuci gitu. Ya bisa jadi ada orang yang punya cara seperti itu ya. Ya, nanti kita akan ketahuan jawabannya Seperti di apa? Lanjutnya. Yang keenam, hukum memperjualbelikannya. Jual beli najis. Jual beli gitu barang ya. najis. Jual beli barang najis. Dan yang terakhir adalah apa hukum menempatkannya pada tempat-tempat atau benda-benda yang suci menurut syariat. Ya, sepertinya akan menarik sekali ketika kita bicara tentang hukum-hukum terkait najis itu, Zat. Bagaimana kita berinteraksi dengan najis itu tadi. Para pemirsa, tentu saja para pemirsa sangat amat penasaran dengan jawaban-jawaban terkait 7 permasalahan, Zat, terkait najis ini. Seperti apa jawabannya? Kita akan saksikan dan simak jawabannya nanti di segmen yang kelima. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, akhirnya kita kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sudah sampai di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Pembahasan kita masih terkait tentang najis yang tadi kita sudah tuntas membahas tentang klasifikasi najis berdasarkan perspektif 4 mazhab yang ada, yaitu dari Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sekarang yang terakhir di segmen ini kita akan berbicara terkait tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan najis. Yang pertama tadi Ustadz Ihsan menyebutkan apakah menyentuh najis itu boleh atau tidak. Nah, hukumnya bagaimana? Ya. Jadi pertama dari 7 masalah terkait hukum najis ini, yaitu apakah kalau kita menyentuh najis itu berdosa atau tidak. Oke. Nah, misalnya anjing ya, dalam mazhab Syafi'i itu adalah najis. Boleh nggak kita mengelus anjing misalnya ya. Kemudian kalau anjing itu ya baru keluar dari salon misalnya kan bagus gitu, akhirnya penasaran mau dipegang. Nah, apakah itu dilarang atau tidak di dalam syariat Islam? Maka di sini jawabannya adalah menyentuh najis itu sesungguhnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena ya logikanya kita ini setiap hari menyentuh najis. Ya, ketika kita istinja, ketika buang air besar, buang air kecil kan otomatis nggak mungkin kita membersihkannya dengan cara diguyur-guyur aja gitu kan. Pasti kita akan menyentuh. Jadi menyentuh najis itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan ini adalah salah satu dari karakteristik ajaran Islam yang taisir, yang memudahkan berbagai aspek di antaranya masalah ini. Kenapa? Karena pada syariat umat terdahulu malah mereka dianggap berdosa kalau salah satu karakteristik umat Muhammad SAW. Tidak berdosa. Sebab kalau menyentuh najis yang terjadi di umat terdahulu sebelum umat Muhammad, dosa itu. Dianggap berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, terkait tentang syarat ibadah tadi, najis dan syarat ibadah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu syarat dari sahnya ibadah seseorang itu adalah dia suci. Oke, betul. Yang dimaksud suci di sini adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Maka masalah kedua adalah kebersihan seseorang dari najis itu menjadi syarat sahnya ibadah. Harus suci. Gitu harus suci. Meskipun ibadah yang dimaksud tentu ibadah tertentu ya, tidak yang memang disyaratkan tohara. Yang disyaratkan tohara dari najis. Contohnya adalah sholat, tawaf ya, kemudian berkhutbah, khutbah Jumat, kemudian memegang mushaf dan sebagainya. Ini adalah ketentuan ritual ibadah yang mana seseorang harus suci dari najis dan hadas dalam kondisi seperti itu.
Oh, itu yang Kedua. kedua ya. Tadi yang pertama tidak berdosa menyentuh najis, yang kedua syarat ibadah itu harus terbebas atau suci Dari daripada najis. Kemudian yang ketiga terkait ini tentang apa Zat, tadi? Mengkonsumsi. Mengkonsumsi najis, dikonsumsi gitu. Maksudnya gimana Ya. ini Zat? Ya, apa namanya? Bisa jadi ada sesuatu yang ya kalau kita kaitkan dengan tradisi dan syariat umat Islam, memang ini sesuatu yang mungkin menurut kita tidak jarang atau tidak pernah terjadi ya. Tetapi di dalam ajaran-ajaran agama tertentu kan itu adalah bisa jadi menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Iya. Misalnya dalam kasus najisnya anjing dan babi. Ya dalam syariat kita karena itu adalah najis, mungkin secara logis tidak ada yang berpikir untuk mengkonsumsinya. Maka di sini bisa kita katakan ketika kita bicara boleh tidak memakan sesuatu yang najis, Iya. maka hukumnya ya adalah haram. Haram. Nah, dasarnya adalah surat secara khusus ada Allah menyebutkan dasarnya adalah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Oke. Jadi Allah sudah menghalalkan yang bagi kita yang baik-baik, thayyibat, dan mengharamkan bagi kita satu yang khaba'ith, yang buruk. Bahkan khaba'ith itu kan juga ada kaitannya dengan najis. Itu saya kira masuk akal Zat, untuk najis diharamkan untuk ya, dimakan. Tapi ketika menjadi obat misalnya bagaimana Zat? Nah, ini hukum yang keempat ya. Baik. Bisa jadi ada sebagian orang menjadikannya sebagai obat. Nah, misalnya kalau zaman dahulu kalau orang misalnya mau diamputasi, itu kan nggak bisa langsung diamputasi. Dia dibuat mabuk dulu. Berarti kan dia dijadikan sebagai media, sebagai obat. Nah, kemudian juga ada beberapa daging hewan yang ya menurut penelitian dokter itu mungkin ada unsur menyembuhkan penyakit tertentu. Maka dalam kasus ini atau dalam masalah ini ya secara hukum asalnya bukan dalam konteks darurat ya. Kalau dalam konteks darurat yang haram pun boleh dikonsumsi. Tapi kalau dalam konteks ada media lain yang halal, maka hukum asal dari mengkonsumsi yang haram untuk dijadikan obat adalah tidak boleh. Tetap haram. Tetap haram. Sebagaimana Tetap haram. asalnya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan atas penyakit yang ada padamu berdasarkan obat yang atau berdasarkan media yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis terkait dengan masalah itu. Tapi di dalam Madhab Hambali seperti yang pernah saya baca ya Ustaz, itu ternyata air kencingnya unta itu pernah dijadikan obat, itu gimana Ustaz? Bahkan hadis yang menjadi dasarnya itu muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Derajatnya adalah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukhari Muslim gitu. Hambali menggunakan hadis itu. Dan gitu itu mazhab Hambali yang bahkan menurut mazhab Hambali bukan dalam konteks berobat. Ya akhirnya mereka halalkan gitu meskipun dalam konteks bukan najis mungkin ya. Tidak, bahkan tidak najis ya. Tidak najis. Karena bagi mereka itu tidak najis. Nah, ini sebagai ya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis riwayat tentang hal itu di mana pada masa Nabi pernah ada satu kaum yang datang ke Madinah. Kaum ini berasal dari Uqal dan Urainah. Datang kepada Nabi dan ya namanya orang baru datang ke sebuah tempat kena demam karena tempat baru bagi mereka. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum dari air susu dan air kencing unta. Nah, tentu kan yang namanya ya, tapi kalau air susu unta tidak ada perdebatan kalau ulama tentang halal dan kesuciannya ya. Ini air kencingnya. Air kencingnya yang dimaksud. Nah, di sini maka dijadikan dasar oleh ulama Hambali untuk bolehnya mengkonsumsi itu. Meskipun hanya pada Hambali. Meskipun dalam konteks ini menunjuk ulama lain ya, bahkan bisa jadi jumhur ulama mengatakan tetap najis, dan terkait dengan hadis itu mereka pahami sebagai khususiyah saja. Jadi hanya kekhususan yang Nabi berikan kepada dua kaum itu saja. Ini bantahan dari ulama jumhur. Itu hukum yang selanjutnya. Yang kelima ini penggunaannya untuk bersuci. Najis digunakan untuk bersuci bagaimana maksudnya? Jadi sebenarnya kalau barang yang najis dipakai untuk bersuci itu kalau dalam konteks hadisnya ini adalah konteksnya adalah terkait Rasulullah pernah beristijmar atau ingin istinja menggunakan batu, kemudian meminta kepada sahabat untuk mendatangkan 3 batu ya kalau dalam ketentuan istijmar yang kita bahas nanti. Tapi rupanya salah satu dari ketiga batu itu merupakan kotoran yang sudah mengering. Kotoran sudah mengeras. Kayak batu gitu. Nah, jadi berdasarkan hal ini kemudian Rasulullah akhirnya memerintahkan untuk mencari yang lain, dan itu juga bisa didapatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi, di mana riwayatkan nahana an yastanji bi raji'in aw bi'adham.
Rasulullah melarang kita untuk beristinja atau bersuci dengan menggunakan. Jadi larangan itu memang yang sudah mansus gitu sudah ya. masuk dari Rasulullah SAW. Sudah disebutkan Rasul langsung. Nah, yang terakhir terkait tentang jual beli ya, Ustaz. Nah, haram diperjualbelikan ya. Haram diperjualbelikan. Haram diperjualbelikan. Hal ini ya didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan kasus di mana orang-orang Yahudi itu dulu pernah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi lemak hewan. Hewannya halal tapi lemaknya yang diharamkan. Lemaknya yang diharamkan. Namun untuk bisa mengambil manfaat dari lemak itu, kemudian mereka menjualnya. Agar ya menurut logika orang Yahudi adalah biar tidak sia-sia begitu saja ya. Maka ketika itulah Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW melarang dengan memberikan laknat kepada mereka. Maknanya apa? Dari hadis ini disimpulkan bahwasanya menjual belikan barang yang diharamkan, termasuk di dalamnya barang najis adalah tidak boleh. Ya, apalagi ya memang masih secara umum gitu dalilnya ya. Yang masih secara umum. Nanti ada pembahasan secara najis. Ada pembagian pembahasan secara khusus gitu ya. Baca nanti kita akan lanjutkan lagi karena di segmen kelima ternyata waktunya sudah habis. Tapi ada satu lagi nih masalah mau diselesaikan. Nanti kita lanjutkan saja di segmen tentang najis berikutnya, karena kita dibatasi waktu hanya sampai 5 segmen saja, dan di segmen kelima ini waktunya sudah terbatas sekali. Insya Allah antum akan hadir lagi di mata kuliah fikih Thaharah. Harus ya. Para pemirsa, sayang sekali sebenarnya masih ada yang harus Ustaz Ihsan sampaikan ya. Tapi karena waktu kita terbatas, nanti kita akan lanjutkan lagi pada mata kuliah fikih Thaharah berikutnya. Bagi Anda yang belum bergabung dengan program Sekolah Fikih ini, kami persilakan untuk mengunjungi website kami www.sekolahfikih.com untuk melakukan registrasi di sana. Dan bagi para mahasiswa kami yang sudah tergabung, kami persilakan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan, yang biasanya nanti di akhir tayangan akan muncul di layar kaca Anda. Akhirnya, saya Stomah bin Abi Nasr beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya, dan saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.